Oke, saya join di ah, board saya. Recording in progress. 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 Ya, sorry, kayaknya nggak ini deh. Ini saya stop ini. Ini nggak nggak enak. Jadi pakai apa namanya? Eh, Ya, eh, teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sebelum kita nanti mungkin eh, masuk ke iklan gitu, kita akan belajar mengenai ini ya, SEO ya. Oke, SEO itu kepanjangan dari apa? Search Engine Optimization, seperti itu ya. Ini kepanjangan dari SEO. Sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman semua yang di sini, ada yang pernah mungkin kenal, ada yang pernah jalanin SEO atau tahu SEO sebelumnya, silakan. Apa sih SEO itu? Gitu. Ada yang mau sharing mungkin? Silakan terkait dengan SEO. Gimana mungkin Matilda barangkali. Si Matilda jawab. Gimana Matilda? Oke ya. Mungkin saya nggak apa namanya, nggak lama nih ngejelasinnya, nanti ada tugas dari saya. Saya langsung aja kalau gitu. Jadi teman-teman, eh, pertama kita pahami dulu konsepnya gitu, Search Engine Optimization gitu. SEO ini merupakan bagian dari bagaimana kita melakukan ya optimasi gitu tentu saja. Optimasi ya pada pada website kita, pada website kita ya teman-teman semua ya gitu. Umumnya ini maksudnya adalah konten digital sebenarnya gitu. Konten digital gitu. Konten digital ini could be anything ya. Harapannya apa? Harapannya ketika teman-teman buka Google gitu, dia muncul di yang paling pertama. Ketika teman-teman cari, dia muncul di yang paling pertama gitu. Ya, contoh misalnya, eh ketika kita buka Google, misalnya sepatu ajaib, misalnya gitu kan. Misalnya kita keyword kita sepatu ajaib. Dia muncul nih di, misalnya ini gambar apa namanya? Gambar search engine Google gitu kan. Gitu. Ini Google misalnya. Nah, dia muncul di sini nih teman-teman semua. Nah, di nomor satu ini. Gitu.
Harapannya gitu, kita muncul di sini walaupun sebenarnya sekarang ada namanya eh, SEM teman-teman semua. Lawannya lawannya SEO itu SEM. Apa nih? Search Engine Marketing. Jadi kita bayar ke Google ngebit apa namanya? Ngebit keyword ya, ngebit keyword agar kita bisa muncul di yang paling sini. Jadi sebelum ada nomor satu ini ada sponsor teman-teman. Sponsor itu. Nah, kalau misalnya kita misalnya mau lihat, kita bisa saya akan share screen misalnya eh, ini gitu. Ya, misalnya apa? Misalnya ini sempat running shoes misalnya gitu. Ya. Nah, ini kan ada teman-teman semua. Nah, ketika menggunakan kata running shoes, teman-teman semua ya, yang paling pertama muncul itu adalah Nike, lalu Adidas, terus Runner's World. Ini dia lebih ke arah blog ya, gitu. Kalau ada ini cukup menarik, Mills ini produk lokal ya gitu. Dia muncul New Balance ada di peringkat keberapa gitu. Nah, terus GDID, GD Sport ya gitu. Run Repeat. Nah, harapannya adalah kita bisa muncul di sini teman-teman semua ya, muncul di paling atas ini. Nah, kalau sponsor biasanya dia berbayar. Bisa contoh misalnya ISP tercepat misalnya gitu. Ya, jangan deh misalnya apa ya? Gitu. Eh, misalnya layanan fisioterapi terdekat misalnya gitu. Nah, ada sponsor result nih teman-teman. Nah, ini dibayar nih. Yang ini dia bayar ya, dia bayar. Kalau bayar udah pasti taruh di atas. Cuman pun kalau bayar itu kadang-kadang ada kompetitornya teman-teman semua. Ya, eh misalnya saya blok nih. Apa ya? Layanan apa ya? Misalnya AI Research Companion misalnya gitu. Ya. Nah, ini yang bayar nih, Borium gitu. Biasanya itu nggak cuma satu, ada dua, tiga gitu yang dia juga. Ini sponsor juga ya teman-teman ya. Ini sponsor nih Borium, Just Don, Genie AI sama SciSpace. Paling atas adalah Site AI yang paling sering saya pakai. Nah, even berbayar pun, kalau kita kalah ngebid sama si Bohrium, ya kita akan ada di bawahnya Bohrium kayak gitu. Intinya sama. Intinya biar ngambil paling atas. Nah, yang satu sifatnya adalah organik, ya, nggak berbayar. Yang satu paid, ya, berbayar kayak gitu. Ya, oke, saya balik lagi ya ke apa namanya share screen saya. Nah, kayak gitu ya teman-teman semua ya. Yang satu sifatnya dia adalah eh, organik, yang satu sifatnya paid gitu ya teman-teman semua ya. Kalau lihat di sini gitu, ini di sini nih. Nah, ini yang organik gitu, ini yang berbayar. Kondisinya pun sama. Oke, sampai sini saya rasa clear gitu. Jadi tujuannya apa teman-teman? Dengan adanya SEO itu pertama adalah tujuannya gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah meningkatkan visibility. Yang kedua adalah traffic. Yang ketiga adalah trust gitu.
Ya, ini kalau kita ngomong SEO, semua kita lakukan tanpa ads, gitu, ya. Visibility apa maksudnya? Visibility adalah tadi, ya, harapannya kita muncul di page pertama dan sebisa mungkin ada di ranking yang paling pertama, teman-teman semua. Kalau traffic adalah ya semakin kita muncul di paling pertama, gitu, ya orang akan most likely klik website tersebut sehingga apa? Impactnya adalah traffic di website kita akan naik, gitu, ya. Impactnya adalah traffic di website kita akan naik. Nah, trust ya. Intinya nggak mungkin website penipuan ada di paling pertama. Kayak begitu. Singkatnya begitu ya teman-teman semua ya. Oke. Terus pertanyaannya adalah gitu. Gimana caranya dia bekerja? How does it work? Kayak gitu. Pertama, yang dilakukan sama SEO adalah melakukan crawling, teman-teman semua. Data crawling. Ini yang sekarang dipakai sama AI, machine learning. Ya. Tujuannya apa? Menelusuri, gitu. Menelusuri halaman web, gitu. Yang berikutnya apa? Ada namanya indexing. Indexing. Gunanya apa? Karena apa? Karena ketika kita membuat sebuah website, gitu, halaman tersebut disimpan dalam database Google dan kita melakukan indexing ya gitu. Mesin pencari ini bekerja gitu kan, berdasarkan crawling, mencari halaman web dan dari indexing, ya, data yang disimpan ya. Data atau halaman halaman yang disimpan dalam Google, database Google misalnya, gitu. Terus yang ketiga adalah ranking. Ranking, teman-teman. Bagaimana algoritma mesin pencari, gitu, algoritma mesin pencari, ya, menentukan menentukan relevansi. Nah, kata kuncinya ini nih, relevansi dan, gitu, kualitas. Ini ya, relevansi dan kualitas terhadap apa yang mau kita cari. Nah, apa hubungannya SEO sama mesin pencari ya? SEO itu pasti relate sama mesin pencari, teman-teman, search engine. Kayak gitu. Karena kita nyarinya dalam search engine tersebut, ya. Nyarinya dalam search engine tersebut, gitu. Data kita ada di dalam search engine tersebut. Kayak gitu ya. Lanjut. Berikutnya. Ya, saya sengaja nggak bikin PowerPoint biar teman-teman nyatet. Tapi sekarang ada recording. Semoga nyatet sih, gitu. Menyimak, gitu. Berikutnya, teman-teman, ada namanya jenis-jenis SEO, gitu ya. Kita kenal dengan tadi, eh, di sini jenis SEO. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada yang dikenal dengan nama on-page SEO. Yang kedua, gitu, kita kenal dengan namanya off-page SEO. Yang ketiga, ada namanya technical, gitu. On-page apa nih? On-page, gitu. On-page adalah optimasi dalam halaman, di dalam halamannya, gitu, ya, ya, di dalam halamannya. Jadi kita pakai, misalnya kalau kita cari lagi ya teman-teman semua, tadi ini, saya share screen lagi. Misalnya yang tadi running shoes, gitu. Nah, dia bisa ada di posisi ini teman-teman semua karena dia melakukan teknik on page SEO. Kelihatan karena dia membuat blog, ya. Dia memasukkan keyword-keyword yang dia cari, ya. Dia cari, gitu, ya kan?
Dan dia juga masukin, tadi kan on page itu adalah melakukan optimasi pada halaman. Nah, ini dia nulis ini ada keyword-keyword yang dia pakai sama dia teman-teman semua. Nah, ada keyword-keyword yang dia pakai. And what was your big takeaway when you Gitu. crossed that sixth finish line? And Nah, terus dia nggak cuman on page, dia juga ada off page SEO. Ada link-link yang ditanam di sini teman-teman semua. Amazon, semuanya link jualannya dia ya, running event gitu. Yang akan mendongkrak page ranknya si web ini gitu. Cara nyarinya gimana? Cara nyari apa search keywordnya gimana Pak? Gitu. Silakan teman-teman bisa nanti kayak mungkin eh, berkreasi kali ya gitu. Nah, sambil cari gitu. Cuman saya biasanya saya pakai namanya SEMrush teman-teman semua. Misalnya gini, eh, keyword planner misalnya gitu. Nah, ada banyak nih gitu. Ada ada SEMrush gitu kan. Yang terkenal sih pakai keyword planner ya. Kalau saya sih pakai Google Keyword Planner atau kalau misalnya mau pakai yang gampang nih ini sebenarnya gitu. Nah, jadi apa nih maksudnya teman-teman semua gitu. Ini sehari kayaknya kalau karena gratis ya dia kasih kita cuma 5 kesempatan. You can only install a limited number of time per day gitu. Kita pengen tahu eh, kira-kira gitu di misalnya sepatu lari gitu atau running shoes gitu ya. Running shoes itu apa keywordnya ya? Otomatis yang paling pertama, yang paling awal teman-teman, udah pasti orang cari running shoes. Dan running shoes ini harus muncul di sini. Benar kan? Gitu. Harus muncul di heading. Gitu. Oke. Berikutnya, kalau kita lihat, ada kata-kata kayak running shoes for woman, sauce running shoes for woman, terus ada kata-kata mungkin running shoes, shoes and running. Intinya ada kata pasti shoes sama running. Tuh, ya. Terus ada kata-kata running. Misalnya woman, misalnya gitu. Nah, running shoes for woman. Ada. Dia menggunakan kata-kata ini. Gitu. Ya. Terus misalnya dia bisa naik karena dia juga menggunakan tadi 12, misalnya 12 sepatu gitu. Apakah di sini ada Nike, teman-teman? Ada. Gitu. Ya, di sini ada Nike nih, teman-teman semua. Nike running shoes. Hoka gitu. Ada Hoka nggak di sini? Nggak ada, kebetulan dia nggak nge-review gitu. Terus Adidas misalnya gitu. Adidas ada gitu ya. Terus apa lagi? Asics misalnya gitu. Ada nggak Asics misalnya? Asics ada gitu. Nah, tadi Brooks Ghost ada nih. Nomor 2 Brooks Running Shoes ada kayak gitu. Nah, kita bisa ngambil dari sini teman-teman, melakukan optimasi, membuat sebuah artikel persis kayak gini gitu. Untuk bisa apa? Website kita ataupun page kita muncul di halaman pertama. Kayak gitu. Nah, itu namanya dinamain on page SEO. Kalau off page SEO, dia masukin backlink teman-teman. Nih, ya, lihat teman-teman semua. Ya ini walaupun sebenarnya dia uh, juga websitenya dia, tapi ada backlink di sini yang mensupport dia untuk bisa gitu masuk ke page paling pertama. Nanti teman-teman bisa coba cari apa sih fungsi backlink gitu. Nah, ini semuanya hampir dia nggak pakai backlink dari webnya dia sendiri ya, gitu.
Tapi mungkin ada backlink dari sini dari nih. Ini dia mungkin pakai redirect gitu kan. Terus yang ada link-linknya lagi misalnya ini pasti tokonya Adidas bakal ngebantu banget sama dia gitu. Ya. Jadi ada backlink-backlink teman-teman semua. Nih, running shoes event gini. Ini backlink dari running event. Jadi kita nanam gitu. Dengan adanya ini kita terbantu juga nanti ke boost web kita. Karena satu sama lain namanya juga hypertext markup language gitu. Maksudnya apa gitu? Hyper HTML gitu. Jadi itu saling berkaitan teman-teman gitu. Antar satu link dengan link lainnya. Jadi kalau satunya naik, yang lain tuh juga naik. Ngegerek dia. Oke, itu ya. Nah, cara-caranya di sini. Tapi ini berbayar. Sehari cuma bisa 5 kali. Kalau mau yang gratis bisa pakai namanya Google Keyword Planner kayak gitu ya. Cuman dia agak susah maksudnya itu mesti ini itu dulu lah, puyeng lah gitu. Nah, ya. Karena kalau mau ngomongin SEO nggak mungkin selesai satu pertemuan teman-teman semua gitu. Oke ya, lanjut eh, kita eh, apa namanya? Hmm, ke materi ke catatan saya gitu. Ini kebalik ini. Ini apa dia kebalik ya? Oh, karena di awal udah kebalik. Ya, sorry. Iya, itu kalau on page tadi teman-teman, membuat artikel gitu kan. Nah, jadi penggunaan keyword. Intinya kalau on page ini adalah penggunaan keyword ya. Di mana? Di judul, terus di struktur heading, di heading. Nah, heading ini kalau kita di HTML ada H1 sampai H5. Ini yang dimainin gitu. Terus sama meta description. Meta description kayak gitu. Kalau on page apa tadi? Backlink. Tadi backlink yang saya tunjukin. Backlink terus ada social share, tombol-tombol social share tadi ya. Mungkin ke Instagram, kemana gitu ya kan. Sama domain authority. Kalau technical SEO itu lebih ke arah aspek teknis ya kayak eh, teman-teman kadang buka website yang khusus laptop tapi dibuka di website di khusus apa namanya di di mobile pasti kadang-kadang ada yang nggak optimize. Nah itu technical tapi kita nggak bahas yang ini. Ya, dan ini mobile friendly, misalnya dia dia ini nggak apa namanya fit nggak sama apa namanya sama device yang dipakai gitu. Terus kecepatan loadingnya seperti apa gitu ya. Oke. Berikutnya adalah kita ngomong elemen utama on page SEO ya teman-teman semua. Elemen utama dari on page SEO kayak gitu. Tadi yang paling penting adalah melakukan keyword research gitu. Apa? Menemukan kata kunci yang dicari gitu. Bisa pakai tadi Google Keyword Planner. Saya tulis gini ya, Google Keyword Planner. Bisa pakai SEMrush gitu. Bisa pakai Google Trend
Nah, itu teman-teman bisa cari ya. Nanti. Berikutnya adalah title tag. Ya, title tag. Kata kunci yang menarik, yang mengandung apa? Mengandung keyword yang tadi ya, gitu. Title tag ini judul artikel ya teman-teman semuanya. Judul, judul artikelnya menarik gitu. Orang clickbait lah, tapi jangan nipu juga gitu. Kata kunci yang menarik. Menggunakan apa? Menggunakan kata kunci yang di research sebelumnya. Gitu. Yang ketiga, teman-teman semua, ada namanya meta description yang tadi kita bahas di atas. Apa nih meta descriptions? Meta description adalah ringkasan singkat yang mengundang klik gitu. Jadi adalah summary sebenarnya. Summary yang singkat yang bisa membuat orang bisa ngeklik, bisa klik gitu. Biasanya dia kurang dari sama dengan 160 karakter gitu ya. Jadi nggak panjang-panjang. Empat, ada heading teman-teman. Yang tadi saya bilang, dalam elemen website itu ada H1 sampai H4 atau H5 ya. Ini tuh tergantung. Tapi ini mostly sih sebenarnya H1, H2, H3 gitu. Kalau di HTML ya. Nah, kita masukin nih heading-heading ini menggunakan tadi di sini teman-teman semua. Ya, membantu tujuannya apa gitu? Tujuannya agar membantu mesin pencari gitu, memahami struktur konten gitu. Nah, kalau tadi ada ya, berikutnya adalah 5 mungkin internal link. Tadi dia udah masukin juga tuh backlink tapi pakai internal link dia, ya. Tautan ke artikel lain dalam situs yang sama. Kayak tadi ya, running shoes, dia ada artikel lain dalam situs yang sama. Nah, yang 6 ini nggak terlalu penting lah gitu. Ada ada ini nih, ada yang 6 ini alternatif teks ya, alternatif teks pada gambar. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Feel free to ask. Tugasnya nanti ada ya bikin artikel gitu. Oke, ada pertanyaan, ada diskusi. Silakan Angel. Izin tanya Pak, itu yang meta description, kalau misalkan di pencarian orang, itu apakah hasilnya sama semua Pak atau menyesuaikan dengan kata pencarian ya Pak? Ah, oke, meta description apa tuh gitu? Contohnya gini nih. eh Kita mau ngomongin misalnya kopi gitu, kopi susu gitu ya, gitu. Kopi susu. Jadi otomatis meta description ini juga harus mengandung kata kopi susu ya. Contoh misalnya cara bikin kopi susu yang menarik gitu kan. Atau misalnya intinya yang membuat orang call to action. Kalau balik lagi ke materi kita sebelumnya, gimana caranya call to action orang agar bisa dia ngeklik kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya perlu nggak mengandung kata kunci itu? Perlu ya. Karena nanti indexing di website tadi kalau misalnya kita balik lagi ya teman-teman semua gitu. Ada yang namanya indexing di sini. Harapannya dia tuh terindeks kayak gitu. Gitu. Gitu Angel kira-kira.
Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Kok nggak berubah sih layarnya? Oke, yang lain silakan. Kayaknya langsung dikasih tugas aja, biar apa namanya? Biar ini ya berpikir gitu. Oke, eh, teman-teman semua, kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Oke, ketika kita tadi sudah bahas terkait dengan elemen utama on-page SEO, kita hari ini on-page SEO ya. Berikutnya adalah 5 faktor penentu ranking, gitu. Ada penentu ranking itu apa aja, teman-teman semua? Yang pertama, gitu, kualitas konten itu harus informatif, relevan, dan mudah dibaca. Informatif, relevan, terus mudah dibaca. Mudah dibaca, gitu. Yang kedua, penggunaan kata kunci alami tadi ya. Kita cari kata kuncinya, yang alami, yang natural. Yang ketiga, teman-teman, mobile friendly, tapi ini nggak kita bahas. Mobile friendly. Ini yang ini eh, enggak, ini just for your information aja gitu. Nah, backlink berkualitas dari situs lain. Yang kelima, ada namanya interaksi pengguna. Nanti di iklan kita pakai. Ada namanya CTR. Eh, Click through rate. Namanya kita kenal nanti di sini, namanya yang ini CTR. CTR. CTR-nya berapa? Gitu. Terus berapa lama dia menghabiskan waktu di dalam website kita, time on page, kayak gitu. Ya, langsung kita masuk ke kasus misalnya, kita mau ngomongin, eh, mau bikin SEO atau misalnya bikin page terkait dengan kopi susu kekinian, maka kita akan menetapkan kata kunci gitu. Kata kuncinya apa? Nah, kita pakai cara membuat kopi susu kekinian, gitu ya. Kata kuncinya gitu. Nah, kira-kira kalau kata kuncinya ini, gitu, judulnya apa di SEO? Judul SEO yang menariknya apa? Gitu, judul SEO-nya apa? Kita bisa buat judul SEO friendly pakai tadi kayak 12 sepatu. Nah, ini kita bikin misalnya 5 cara membuat, sorry, sorry. Oh, sorry. Halo, Berikan. Waalaikumsalam, Berikan. Ya, dari tadi. Iya. Udah lah. Hmm. Oke, oke, sebentar ya. Sebenarnya saya sambil lagi ngajar dulu, nanti saya nyusul deh, Fadil dulu yang naik ya. Oke, Waalaikumsalam. Sebentar, teman-teman.
Ya, 5 cara ya eh membuat. Nah, ini saya ini biar kelihatan ya, maksudnya saya kekinian gitu. Dijamin viral di rumah. Oke. Nah, gini ya. Kita bikin meta description ya, teman-teman. Meta description. Kata-katanya tadi harus ada call to actionnya. Gimana orang biar klik, tapi tidak lebih dari 160 karakter. Bikinnya gini, kayak ngajak gitu. Ingin belajar bikin belajar bikin kopi susu kekinian tanpa alat mahal, ya kan? Yuk ikuti panduan ini. Nah, ya kan? Ada ajakannya, panduan ini, gitu. Mudah, murah, dan bisa jadi ide bisnis, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, lihat nih teman-teman semua, membuat apa namanya? Membuat eh, sebuah ringkasan singkat terkait dengan eh, saya menghadirkan mungkin contoh kali ya. Oh ini cara bikin judulnya gini, meta deskripsinya kayak gini gitu. Tadi contohnya juga di website juga udah saya kasih lihat gitu. Nah, berikutnya ya teman-teman gitu. Saya akan kasih tugas buat teman-teman ya. Tapi kalau bisa ya ini kembali ke kesadaran masing-masing ya. Saya encourage teman-teman tidak menggunakan ChatGPT gitu. Saya lupa sih ngomong di kelas mana. Intinya adalah eh ChatGPT teman-teman semua gitu. Eh ini ya kayak wadah kita lah gitu. Saya tools untuk mengakselerate pekerjaan kita, tapi bukan berarti akhirnya ngegantiin kerjaan kita. Jadi eh teman-teman saya minta bikin, tapi ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok gitu. Ya. Jadi instruksi tugasnya adalah seperti ini. Tapi teman-teman nggak perlu bikin websitenya. Saya khawatir teman-teman nggak punya waktu, apa namanya, nggak punya waktu yang cukup untuk uh, membuat websitenya kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya sih harusnya cepet ya bikin pakai WordPress mah bisa gitu. Ya, teman-teman download aja WordPress, bikin blog, tapi uh,
intinya bukan bikin itunya. Itu kan mediumnya sebetulnya. Mediumnya ya. Eh, jadi bikin apa namanya? Yang ininya nih. Nah, yang penting tuh yang nomor 2-nya. Teman-teman diminta untuk ngirimin link artikel ke dosen gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bikin aja page di Google Google Docs gitu ya. Google Docs terus eh, analisis SEO sederhananya. Nah, teman-teman boleh nih gunain ChatGPT untuk sparring partner gitu ya. Kira-kira keyword utamanya apa, title dan meta description-nya gimana gitu. Kalau artikel ini tuh kayak gimana gitu. Total kata dan keyword density-nya seperti apa. Nah, teman-teman boleh pakai tadi ya, boleh pakai gitu. Kalau di apa namanya? Di Google Docs juga ada heading ya, ada heading satu, heading 2, heading 3. Teman-teman bisa pakai itu gitu. Nah, silakan teman-teman tugas untuk hari ini adalah ini gitu. Adalah ini. Jadi tugas ini dikumpulin nanti jam 4 gitu. Tugas ini dikumpulin jam 4. Saya bikin di Google Classroom-nya. Sebentar. Baik di kelas eh, A maupun di kelas B. Mana nih? Bapak mohon maaf, bisa memberikan keringanan waktu gak ya? Soalnya kami sedang di luar, Pak. Masih ada yang di Oke, kampus juga. kalau begitu nanti malam. Deadline-nya nanti malam ya. Sebentar. Nanti malam tuh jam berapa ya, Pak? Ya udah deh, saya bikin Jumat 23.59. Sebentar. Sebentar. Oke ya. Untuk kelas bisnis digital APD gitu. Saya minta teman-teman eh nanti 23.59. Due date-nya adalah hari Jumat ya, tanggal 14 gitu. Jamnya 11.59 PM. Untuk dua kelas APDA dan juga APDB kayak gitu. Udah saya assign ya ke kelas kalian. Silakan nanti dilihat aja. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Teman-teman bisa mulai cari-cari search gitu kan. Saya tadi kasih intronya aja, teman-teman silakan bereksperimen gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti silakan boleh langsung eh, conduct self study, terus belajar tadi terkait dengan SEO, ya.
terus tugasnya juga dikerjain, jadi ada spare waktu. Itu aja mungkin kalau teman-teman nggak ada discussion lain, saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ya nanti kita, sorry tadi saya kemental gitu. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan eh, berikutnya ya teman-teman. Saya undur diri dulu. Pak, Ya gimana gimana gimana? boleh nggak Pak? Boleh apaan nih? Izin mau tanya Pak. Boleh boleh. Jadi saya ini PJ di Jikom ya Pak. Nah jadi mau tanya soal UTS di Jikom itu berarti kita deadline-nya itu minggu ini atau minggu depan ya Pak? Minggu inilah harusnya. Hitungannya kan begitu kan? Minggu seharusnya minggu depan sih Pak. Soal Yang benar, benernya sih Jak, bener kan ya? Bener. benar, yang benar, Bener Pak gitu katanya. benar gitu. Ah masa? Kayaknya minggu ini deh. Iya 3 minggu Pak. Ya. Kan udah 3 minggu nih. Ini masih minggu kedua Pak. Berarti benar Ah minggu yang depan kan? benar. Oh gitu. Bener Ya Pak. udah. Oke Ya Pak. ya ya. Terima kasih. Oke. Berarti kalau uh, karena kita masih UTS ini berarti untuk pertemuan hari Kamis besok itu agendanya apa Pak? eh kita, saya nggak tahu sih. Maksudnya saya sih kalau bisa teman-teman ngerjain itu sampai selesai, nanti baru habis itu kita kelas kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada yang presentasi ya silakan presentasi as usual tapi di record kayak gitu. Oke Pak, berarti besok kemungkinan nggak ada kelas gitu ya Pak sampai selesai baru kita presentasi. Iya, gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, soalnya saya kayaknya ngelihat kalian tugasnya banyak kayaknya, gitu. Jadi ya semoga dengan saya memberikan keringanan, saya didoain masuk surga deh, gitu aja deh. Gitu. Amin. Ya. Oke, 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 oke. Soalnya saya dulu pernah di posisi kalian ya, jadi ya paham lah, gitu. Oke, lanjut, lanjut, Ruth. Gimana, Ruth? Bapak mau nanya nih berarti outputnya itu link Gdoc atau Word, Pak? Gdoc saja, Oke, Pak. Google Docs saja ya. Oke, Oke, kasih, Pak. oke, sama-sama. Yang lain silakan. Oke nih, kalau nggak ada, saya cukupkan kelas kita pada sore hari ini. Teman-teman bisa langsung pakai waktu luangnya, spare-nya untuk conduct self study dan juga ya, mungkin kerjain tugas yang lain, ya kan, editing gitu. Feel free. Mohon maaf saya karena ada beberapa hal, jadi saya majuin karena ada kegiatan. Jadi daripada nggak ada kuliah gitu kan, jadi mundur-mundur. Jadi mending kayak gini deh gitu. Tapi bukan mending sih sebenarnya, tapi seenggaknya daripada nggak kuliah, mending kuliah gitu. Itu aja mungkin teman-teman semua. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya.